Oke, baik. Perkenalkan kami dari Nauli Data. Nah, Nauli Data itu teman-teman pernah dengar nggak? Oke, mungkin ada yang belum pernah dengar ya. Ada beberapa teman mungkin yang udah sering join ya. Ini saya lihat ada beberapa yang udah sering bergabung bersama kita, itu ada Pak Imam ya, ada juga Pak Kristoforus, sudah beberapa kali juga ya bergabung dalam mini kursnya Nauli Data. Nah, Nauli Data itu apa sih? Oke, Nauli Data itu adalah sebuah partner ya, partner untuk membantu teman-teman semua dalam digital transformation begitu. Oke, selanjutnya, nah kita dari Nauli Data itu sebagai partner akan membantu teman-teman semua dalam mencapai tujuan-tujuan teman-teman ya, baik itu ingin berkembang dalam blockchain, dalam project management seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana sih Nauli Data membantu teman-teman semua untuk mencapai tujuan itu. Nah, kita ini dari Nauli Data tentu punya satu teknologi yang mana kami perkenalkan itu bernama yaitu ABCD Expert. Apa ya? Nih, A itu artinya adalah AI, lalu ada B itu stands for blockchain, lalu ada C itu adalah cloud, lalu ada data itu D, lalu ada X itu everything, itu bisa Web3 seperti itu. Nah, selanjutnya apa aja ya? Selanjutnya ini adalah bootcamp maupun professional training yang Nauli Data bisa berikan. Ini adalah service dari Nauli Data. Yang pertama adalah professional data science. Nih. Lalu yang kedua ada blockchain developer. Lalu yang ketiga adalah project management. Nah, jadi singkatnya adalah teman-teman dapat mengasah skill teman-teman di sini ya. Jika teman-teman penasaran banget, teman-teman mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan ingin berkembang dalam dalam dunia blockchain, NFT, cryptocurrency dan segala macamnya, itu boleh banget teman-teman untuk join bootcamp maupun professional training kita di blockchain developer. Lalu misalnya teman-teman punya ketertarikan yang tinggi mengenai project management, boleh banget. Kita punya professional management, project management profesional bootcamp ataupun professional training. Teman-teman bisa banget upgrade skill-skill teman-teman di bootcamp dan professional trainingnya Nauli Data gitu. Nah, lalu gimana caranya kalau teman-teman udah penasaran banget pengen tahu gimana ya cara untuk connect ke Nauli Data, nanya-nanya, boleh banget nih dilihat ya. Kita udah punya akun LinkedIn, kita punya akun Instagram, kita juga ada akun Facebook, Twitter, ada emailnya juga, boleh banget dicatat. Semuanya itu teman-teman boleh akses untuk nanya-nanya, sekedar sharing juga boleh banget. Nanti dari tim kita akan membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Begitu. Oke. Selanjutnya, berarti ini udah saatnya ya kita kita ngebahas tentang blockchain ya. Blockchain startup from A to Z ya. From blockchain project to become a startup, dan bagaimana kita bakal dapetin investment dari situ. Nah, kita itu bakal tanya-tanya langsung ya sama narasumber kita, yaitu Kak Riki, ini Kak Riki udah join. Nah, Kak Riki ini adalah seorang founder dari Paras Digital. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin udah ada yang pernah dengar ya. Paras Digital ini adalah sebuah platform marketplace NFT yang mana mereka itu telah memperoleh pendanaan tahap awal sebesar 5 juta US dollar atau sekitar 71,8 miliar rupiah. Nah, penasaran banget ya tentunya gimana sih caranya, kok bisa dari project blockchain yang dari A, kok bisa sih sehingga bisa dapetin investment yang sebegitu besar.
Nah, oleh karena itu, nggak perlu lama-lama, kita coba tanya dari ahlinya langsung ya. Oke, di sini udah ada Kak Riki. Halo, selamat malam Kak Riki. Halo Kak. Oke, sepertinya masih di mute ya Kak. Halo. Oh, sebentar. Oke, sudah. Oke, ya sorry tadi kayaknya lupa di settingnya lupa di Oke, ya jadi halo semuanya. Halo Mbak, terima kasih teman-teman teknologi data udah mau ngajakin saya gitu untuk sharing di sini. Ya semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, ini gimana nih Mbak? Langsung aja kah saya mulai atau gimana? Oh iya, boleh, silakan Kak. Langsung aja ya. Boleh banget cerita atau sharing ya ke teman-teman semua. Jadi Silakan ya, Kak. Oke, jadi ini mau share screen ya, semoga kelihatan. Oke, jadi hari ini topiknya lebih ke apa ya? Lebih ke sharing-sharing ya, sharing. Jadi kayak saya itu bakal cerita tentang gimana memulai Paras gitu. Paras itu gimana kita memulainya. Dan dari sana sih harapannya kita bisa dapat kayak apa? Key takeaways ya, kayak apa aja yang saya lakukan yang menurut saya itu berhasil, yang udah kita lakukan yang itu berhasil, dan hopefully teman-teman di sini jadi punya referensi, punya inspirasi untuk juga melakukan hal yang sama. Oke, jadi ini adalah halo ya, perkenalan dulu. Jadi nama saya itu Rahmat Kabariki, nama lengkapnya Rahmat Kabariki, bisa dipanggil Riki. Saya itu udah dari 2017 ya, 2017 itu udah di dunia kripto. Jadi 2017 itu udah mulai trading awalnya pasti trading ya. Orang-orang rata-rata yang mulai dari trading dulu kita mulai dari trading, main-main Bitcoin, Ethereum, dan banyak banget koin-koin. Background saya itu emang dari ilmu komputer ya. In fact ya, tesis saya pada saat dulu itu topiknya itu tentang blockchain. Mungkin kalau ada teman-teman di sini pada iseng cari nama saya, mungkin ketemu ya skripsi saya yang berhubungan sama Bitcoin lebih tepat. Ya fast forward 2018-2019 saya itu semakin tertarik ke dunia blockchain, dan pada saat itu juga baru banget mulai develop ya. Kayak pada saat dulu ya kita developer biasa, saya developer biasa ya, bikin website, bikin back end, front end, cobain bikin games dan lain semacamnya. 2019 lebih tepatnya itu saya mulai coba ventures into the blockchain space ya, sebagai developers ya, karena jujurnya 2016-2017 itu environment untuk mengembangkan aplikasi blockchain itu masih susah ya. Dan juga infrastrukturnya yaitu blockchain-nya sendiri itu belum mumpuni. Jadi menurut saya pada saat 2017-2018 baru kenal kripto itu susah ya, susah banget nih bikin aplikasi blockchain. Makanya 2019 pada saat environment-nya udah lebih baik, lebih bagus, saya ikut coba bikin aplikasi-aplikasi di dunia blockchain gitu kan. Jadi kurang lebih gitu ya, kurang lebih itu background saya, programmer, bisa dibilang technical founder gitu. Dan kalau dibilang lumayan lama ya, sudah lumayan lama di dunia crypto. Jadi bahasanya itu sudah melalui bear market dan juga bull market. Jadi kayak ada skin in the game, ada battle scars lah bahasa saya itu. Oke, jadi kita mulai. Saya mulai cerita tentang gimana saya dan co-founder saya itu Afik ketemunya kita kebetulan kita teman SMA, jadi kita ketemu lagi pas di dunia kerja. Kita coba bikin bikin startups di dunia blockchain. Jadi awal mulanya gimana sih? Ini nih awal mulanya di Desember 2019. Jadi kayak mungkin teman-teman di sini juga pada bingung kenapa namanya Paras ya. Pertama sangat Indonesia, yang kedua itu kayak apa hubungannya Paras sama NFT marketplace gitu kan. Jadi sebenarnya nama Paras itu kita
kita ambil karena pada saat itu kita mau bikin sebuah website generator, lebih tepatnya personal website generator yang terdesentralisasi. Jadi 2019 pada saat saya itu mulai ikut mengembangkan aplikasi-aplikasi di dunia blockchain, saya juga ikut lomba-lombanya gitu. Jadi ada banyak banget lomba-lomba untuk bikin aplikasi di atas blockchain. Bahasa lainnya itu hackathon ya. Dan salah satu hackathon, salah satu perlombaan yang saya ikutin itu namanya Blockstack App Mining Program. Ini disponsorin oleh Blockstack, yaitu sebuah blockchain juga gitu pada saat itu. Kebetulan kita menang ya, kita bikin aplikasi di atas Blockstack ini, sebuah personal website generator yang terdesentralisasi, dan kita dapat sekitar $1.000 untuk gara-gara menang. Dan app mining program ini berjalan setiap bulan, jadi setiap bulan tuh kayak aplikasi di atas blockchain-nya Blockstack itu di ranking ya, di ranking, dan semakin tinggi rankingnya semakin gede reward yang bakal diberikan gitu. Paras dapat sekitar $1.000, terus bulan Januari juga kita dapat berapa lupa, sekitar berapa ratus dolar gitu, kayak 800 atau 600 kurang lebih segitu. Dan dari sana kita coba mulai ngembangin Paras, tetap ya pada saat itu sebagai personal website generator. Ini nih Paras, jadi kita coba ya namanya bikin startup share ya. Awalnya kita bikin Paras as a personal website generator, kita butuh marketing nih. Dan pada saat itu saya tuh butuh sebuah marketing effort dengan cara ngebikin sebuah video konten gitu, pengen nge-promote Paras to a bigger audience. Dan pada saat itu udah kenal Afif ya, Afif itu teman-teman SMA teman saya, kita tuh deket banget pas SMA, kita sering main bareng gitu kan. Dan Afif emang sering live lihat dari Instagram story-nya gitu kan, lihat dari postingannya, itu orang anak teater, anak film, dan cocok banget nih untuk kita proyekin. Pada saat awalnya saya tuh kayak freelance lah sama Afif gitu. Afif minta tolong dong bikin video untuk marketing Paras gitu. Jadi inilah ada videonya, nggak tahu mungkin videonya udah di take down ya karena kita udah nggak relevan lagi gitu. Tapi pada saat itu kurang lebih ini sih video yang kita bikin, namanya Paras in Minutes, di mana kita ngewawancari orang-orang tentang dirinya pribadi ataupun profesionalnya gitu. Oke, terus suddenly Blockstack Mining Program itu shutdown di March 2020. Jadi kita baru 3 bulan mainin perlombaannya gitu, perlombaannya ternyata mereka shutdown, kayak nggak ada lagi nih insentif untuk kalian ngembangin atau melanjutkan aplikasi kalian. Jadi brainstorm lagi dong kita kan. Jadi kayak ini apa ya? Ini mungkin juga bisa menjadi bahasa itu pengalaman lah ya, pengalaman bisnis sharing ke teman-teman bahwa ya itu bikin startup tuh nggak mulus banget gitu, kayak bahkan baru 3 bulan pun kita yang awalnya udah tahu ini nih awal mula funding kita ini dari Blockstack ini kan, dari kayak pendapatan bulanan kita itu, sedangkan tiba-tiba Blockstack mainnya shutdown gitu kan. Jadi kayak gua sama Afik itu kita brainstorm lagi, kita mikir let's build something bigger gitu kan. Jadi kita mimpi lagi tuh kayak kenapa kita nggak bikin decentralized social media yang awalnya kita bikin personal website generator, kita jadiin decentralized social media. Dan ya itu ya, pada saat itu kita pindah blockchain juga. Jadi bagi teman-teman yang mungkin awam ya di blockchain, jadi ada banyak banget blockchain di luar sana dan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau mau bikin aplikasi A, mending blockchain A gitu. Mau bikin aplikasi B, mending blockchain B, karena ada pros and cons-nya masing-masing blockchain. Dan untuk bikin decentralized social media kita butuh scalable blockchain ya. Jadi makanya kita pindah dari blockchain yang namanya Blockstack ke blockchain yang namanya Near Protocol. Dan kebetulan juga nih mereka ngadain lomba di bulan Juni, dan Paras, kita sebut Paras versi 2 ya, Paras Social Media itu menang, dapat sekitar $1.000 juga kalau nggak salah di hackathon yang diajarin sama Near Protocol. Terus lanjut dong, karena kita udah percaya nih sama project kita di Near Protocol, kita lanjutin Paras as a social media, di mana kita melakukan banyak eksperimen ya di kuartal 3 2020. Kita ngobrol sama users. Di sini ini apa? Sebuah fakta lagi bahwa saya dan Afif, itu kita benar-benar first time founders ya. Kita benar-benar datang dari apa? Yang awalnya kerja, coba bikin startup. Jadi benar-benar kita melakukan semuanya itu kayak
yang pertama kali gitu. Kayak we talk to our users gitu, dapat feedback, terus kita implementasi. Terus ya pokoknya banyak banget lah kita coba hal-hal baru yang sebelumnya kita nggak pernah coba gitu. Dan pada saat ini juga kita hire our first engineer. Kebetulan dia adik tingkat saya di kuliah dulu, dia baru lulus. Coba tawarin, mau nggak nih bantuin kita bikin Paras, melanjutin Paras, karena kebetulan dia juga seorang mobile developer gitu kan. Jadi kayak pas banget Paras lagi mau bikin mobile apps, dia kita ajakin untuk bikin mobile apps-nya gitu. Ya, di Oktober 2020 masih masuk kuartal 3 kuartal 4 lah kurang lebih Oktober 2020 ya kita tetap ya kita brainstorm a lot, do a lot of researches, ngomong sama users, kita post di Reddit, dapat feedback banyak banget dari teman-teman online di luar sana. Dan salah satu traction yang kita miliki di decentralized social media kita di aplikasi Paras itu adalah dari komunitas artis, dari artis community gitu kan. The reason is that artis itu punya strong community ya. Mereka punya komunitas yang saling support satu sama lain gitu. Contohnya di Twitter ya. Kalau teman-teman pada ngikutin atau pada pernah melihat adalah gitu kan. Beberapa artis mereka saling support dengan cara saling retweet, saling share, saling saling menyukai satu sama lain karyanya, dan dari sana jadi jadi komunitas mereka tuh terlihat lebih kuat gitu kan, lebih saling support dengan satu sama lain gitu. Dan pada saat kita interview teman-teman artis ini, mereka jawabannya sama ya. Kita mau produk di mana kita bisa generate new income stream. Dan saya kebetulan yang emang orang kripto dari dulu, tahu bahwa ada sebuah teknologi, ada sebuah inovasi di dunia blockchain yang namanya non-fungible token, NFT. Ya udah dong kita lihat, oke, masalah dari para users kita, para artis ini adalah mereka butuh generate a new income stream. Solusinya adalah NFT. Kita lihat dong data NFT di di blockchain gitu gimana kan. Karena kebetulan 2017-2018 NFT itu benar-benar sepi banget, kayak ya nggak paling ada satu project, dua project lah gitu yang emang bahas NFT dan emang lumayan gede ya bisa dibilang. Jadi ini bisa dilihat ya teman-teman ya, ada di sini ya, di bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi pada saat itu ini bulan Oktober ya, saya para pengecek. Sekarang udah lebih banyak. Itu kelihatan banget dari Juli, Agustus, September itu spike-nya tinggi banget sales-nya gitu. Yang awalnya nggak nyampe $1 juta, tiba-tiba di bulan September jadi $5 juta. Di bulan Oktober walaupun turun tetap dong 2,5-3 juta dolar gitu. Jadi benar-benar data tuh menunjukkan bahwa wah NFT lagi happening nih. Dan ini benar-benar awal banget gitu, awal banget nih NFT lagi happening. Dan ini empat data point ini merupakan NFT marketplace ya, yang ada di blockchain Ethereum. Oke, dari sini kita ngelihat dari data, takeaway-nya adalah data wins. Kita harus mengacu ke data, nggak bisa kayak cuman kayak bahasanya tuh menghayal atau kayak menerka-nerka gitu bahasanya kan. Dari sini kita ngobrol sama artis, ngobrol sama sama users kita, terus kita bandingin sama data dan hasilnya ya udah kita pivot. Paras yang awalnya kita bikin decentralized social media, kita jadiin NFT marketplace karena itu kita ngeliat opportunity gede banget dan itu baru banget mulainya gitu kan. Jadi kita launch di Desember 7, 2020. Dan pada saat itu kita hanya fokus ke card collectibles. Kenapa? Karena kita nggak mau kita nggak mau drown in the sea of sameness udah banyak market ke sini sana. Kalau kita nggak punya niche, kita nggak punya differentiation, kita pasti bakal kalah gitu. Jadi kita let's start small dengan card collectibles, habis itu baru kita move forward menjadi much general, much bigger marketplace gitu konsepnya. Ini fun fact ya, kita aplikasi pertama yang launch di atas blockchain Near, selain dari pegawainya Near, jadi kan pegawai Near kan pasti ya, mereka udah launch beberapa aplikasinya gitu kan. Dan kita itu yang pertama dari outsiders, dari orang luar, dari Indonesia, itu kita launch di blockchain Near dan menjadi NFT marketplace. Dan ya we work closely lah sama tim dari Near, dan sampai sekarang kita kerjasama bareng, kita punya koneksi yang dekat banget sama teman-teman di blockchain Near,
dan ya we grow the ecosystem all together gitu. Oke, itu kurang lebih sejarah gimana Paras itu dibangun. Terus fast forward lah ya, apa aja yang kita lakukan setelah Paras dibangun. Yang pertama, kita lulus ya, graduated from Open Web Collective. Jadi itu sebuah accelerator ya. 3 months program, kita di-connect sama other founders di industri ini, mentors, investors, dan influencer. Mungkin ini ya, mungkin salah satu yang teman-teman harus tahu bahwa di crypto itu kita benar-benar decentralized. Jadi expect your audience to be the international audience. Kayak ya contohnya ya there are a lot of 10 PM meeting gitu. Karena ya jam kita di Indonesia dan kebanyakan teman-teman atau orang-orang yang aktif di dunia blockchain itu kalau nggak di Eropa ya di Amerika. Dan waktu yang paling tepat bagi mereka biasanya di malam hari kita gitu. Jadi kayak banyak jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam. Tapi ya totally worth it ya. Kalau kita baru mulai, nggak apa-apa deh bangun jam segitu. Karena kita emang benar-benar mengenalkan produk kita, kenal ke ekosistem, kenal ke industri, kenal ke mentors, kenal ke influencer, dan lain semacamnya. Terus yang kedua, kita jualan NFT. Kita jualan NFT dapat sekitar $75.000 pada saat itu. Ini pada saat bulan April 2021. Dan ini menjadi contoh ya, contoh bahwa orang Indonesia itu bisa jualan NFT, dan dapatnya juga lumayan ya, $75.000 ya. Mungkin ya ini nggak masuk berita sana sini ya, karena emang kita nggak fokus di Indonesia gitu. Kita fokusnya di pasar luar gitu. Dan selanjutnya di bulan April juga kita selesai dari Open Web Collective Accelerator-nya. Kita raise 1.5 million pada saat itu, dan pada saat itu valuasi kita di 10 juta. Jadi ini kayak apa ya? Kita kalau di kripto tuh bahasanya tuh nggak yang kayak pre-seed, seed, series A dan lain semacamnya. Emang ada sih kayak itu, tapi beberapa yang lebih umum itu bahasanya itu private sales 1, private sales 2, public sales dan lain semacamnya. Karena kebanyakan di kripto itu fundraise-nya via tokens, via apa? Via crypto points-nya gitu kan. Dan di sini kita ada beberapa investors, termasuk CEO dari Pintu, Bapak Jack Stoyo. Mungkin ada teman-teman pernah tahu apa namanya Guild Games, itu Gaby Design, itu angel kita juga. Jadi dari sini kita mau fokus nih Paras yang beda gitu. Kita mau fokus ke gaming, ke comics, novels, toys, dan anything related to culture, beda dari apa namanya pesaing kita yang lebih much more general marketplace. Dan ini juga awal mula timnya. Pada saat kita fundraise, kita tuh cuma berempat. Kita baru berempat. Ada gua, Ricky, luas bisnis produk. Ada Afik, fokusnya ke content and partnerships. Our first engineer, Ahnaf, itu ngurus produk. Dan our latest hire itu di bulan April juga ya. Sebelum kita fundraise, dia baru masuk. Itu Irvi, teman kuliah dia juga dari ilmu komputer. Dan dia ngurus sebagai smart contract. Jadi di blockchain itu ada namanya smart contract, dan dia ngurusnya. Dan setelah kita fundraise, baru nih kita mau expand team gitu. Kita cari community manager. Terus kita mau fokus ke komik platform, dan sana kita hire juga teman-teman dari industri komik. Lanjut di bulan September. Bulan September kita raise lagi 3,5 juta USD. Ini dari public sales, jadi kita jualan kita jualan koin kita, jualan crypto tokens kita ke publik. Jadi publik beli, kita dapat sekitar 3,5 juta, dan kita bring ya total of 5 million, jadi 1.5 pada saat bulan April. Di bulan September kita 3,5. Jadi kita gabung aja, kita anggap ini seed round kita. Makanya kita announce $5 juta dalam funding pada saat kalau bulan Oktober atau November ya kita announce itu. Oke, takeaways. Jadi dari cerita singkat tadi, atau singkat ya, mungkin yang lumayan lah ya, cerita tentang Paras dari awal kita mulai sampai sekarang itu ada apa ya? Some key takeaways ya menurut gue ya. Yang pertama itu data wins. Penting banget untuk punya data. Menurut gue kalau gue nggak ngeliat data dari June Analytics, gue jujur banget, gue bukan orang yang percaya NFT. Kayak gue kira apa sih NFT? Kayak, kenapa gue harus membeli apa namanya karya digital dan
dan hanya gambar itu kayak ngapain sih gitu kan, kayak apa kelebihannya gitu. Ternyata dari data nggak ngomong gitu dong, data bahwa penjualannya tinggi banget. Dari sana gue pelajari lebih dalam, lebih lanjut, dan ngerti bahwa wah NFT ini nggak cuman yang orang-orang katakan gitu, lebih dari itu dong. Jadi pertama teman-teman, apalagi di industri kripto ya, kalau mau bikin startup di industri kripto dan blockchain ini datanya terbuka banget, open datanya, karena emang the nature of the blockchain is open kan, accessible for public. Jadi cek deh data-data apa yang kalian bisa temukan, dan mungkin aja nih kalian bisa cari solusi, kalian bisa bikin produk yang solve the problems berdasarkan data tersebut. Yang kedua itu start small. Start small dalam artian kita itu launch-nya, kalau gua bisa bilang YOLO launch gitu. Ya, kita launch aja gitu di Desember 7 pada saat itu. Kayak kita nggak peduliin lah kayak bahwa apa namanya, contohnya nih di blockchain itu ada namanya standar ya, standar NFT, standar koin dan lain semacamnya. Dan pada saat itu belum ada standarnya gitu. Jadi kita bikin aja, kita launch. Kalaupun ada standar ke depannya, kita bakal migrate. Gitu sih. Jadi kayak start small, move fast, terus juga ya launch aja gitu. Tapi tetap security number one ya. Jadi harus make sure bahwa aplikasi kalian, apalagi aplikasi di blockchain itu harus secure, karena ya banyak banget hackers, banyak banget ya berita-berita saat ini yang emang gila-gilaan ya hackers di industri blockchain itu banyak banget boncosnya gitu, dapat duitnya banyak banget. Terus aja be brave ya, be brave dalam artian kita dari Indonesia itu, kita masih muda contohnya. Saya dan Afif tuh kayak bilang first time founders, dan kita dari Indonesia, jangan bahasanya apa ya, jangan minder gitu. Jangan minder kalau teman-teman pelaku industri blockchain itu orang luar semua, jangan minder. Jadi kita tuh yakin bahwa walaupun di Indonesia, kita tetap bisa bikin produk yang bagus, yang marketnya bisa global, yang emang dipakai orang-orang di luar sana gitu. Jadi jangan kayak apa, mindset kita sebagai konsumen terus ya. Kita jangan mau jadi konsumen terus. Oke, kalau gue sih pengen banget nih Indonesia bisa jadi center blockchain activity, blockchain development di Asia Tenggara dulu aja deh gitu kan. Jadi centernya gitu kan. Kita bikin banyak produk yang dipakai oleh orang-orang di luar sana. Itu pasti keren banget. Dan sekarang waktu apa ya? Sekarang waktu yang tepat ya. Belum terlambat kalau kita mau menjadi pemain gede di industri ini. Dan yang terakhir think big ya. Kayak gue bilang tadi, kita harus bisa mikir bahwa produk kita tuh bisa jadi segede apa sih? Enggak kayak mungkin apa ya? Mungkin teman-teman pada dengar ada beberapa orang Indonesia juga gitu kan, kayak bikin crypto projects, bikin tokens, bikin coins gitu kan, kayak tapi mindsetnya small banget. Jadi kayak udah jualan, udah kayak nggak tahu diapain lagi, dikembangin apa gitu, nggak banyak inovasi karena ngerasa udah banyak duit. Itu yang salah banget ya, kayak gue sangat anti kayak, ke orang-orang yang jualan koin ke orang Indonesia juga, dan akhirnya proyeknya nggak diterusin. Itu bukan mengembangkan sama orang Indonesia, tapi malah apa ya, nyari cuan dari orang Indonesia gitu kan. Kayak harusnya kita saling apa ya, saling bantu satu sama lain ya. Kayak lebih bagusnya itu adalah kita bikin produk, investornya ya terserah sih orang Indonesia atau orang luar gitu kan, terus dikembangkan semakin gede, dan apa ya, pegawainya orang Indonesia semua misalnya, itu kan malah mengembangkan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik gitu. Jadi kayak think big ya. Jadi kayak project kita tuh jangan stop hanya di situ, hanya pada saat oke, koin gue laku nih, tapi terus gue mau kembangin lagi, biarin aja community yang ngurusnya gitu. Enggak gitu ya. Jadi kita harus bisa ngelihat bahwa startup kita tuh kayak bayi kita bisa ngelihat dia dari kecil hingga dia gede. Kita bisa ngelihat tangga ke 100 padahal kita masih tangga 1. Tapi di satu sisi juga kita harus melihat tangga 2, tangga 3, jangan hanya melihat di tangga 100 gitu. Terus what's next? What's next? Kita di Paris itu sedang pengen banget ya to accelerate Web 3.0 startups di Indonesia. Jadi apa ya, blockchain startup, Web 3.0 startup itu terms yang sama ya. Jadi mungkin bagi teman-teman biar nggak bingung gitu bahwa Web 3.0, blockchain, crypto, NFT itu kayak satu industri ya. Jadi ini contoh 3 produk yang udah Paras bikin. Jadi Paras itu kita pengen bikin ekosistem di Indonesia. Spesialnya ekosistem NFT yang dibikin sama orang Indonesia, tapi kita coba jualannya di luar sana gitu. Contohnya pertama kita ada Paras Comic.
itu digital comic yang di-back oleh NFT. Terus yang kedua ada Castle Overlord, sebuah game yang berbasis NFT. Dan ini udah bisa dimain ya, teman-temannya kalau mau lihat atau buka di castleoverlord.com. Ini kita partner bareng sama studio di Bandung, game studio di Bandung, kita udah develop sekitar 8 bulan, baru banget launch beta. Jadi mungkin banyak kekurangan, tapi ya begitulah ya. Kita masih mulai, we're just getting started gitu kan. Dan ini terakhir Lovecraft.io, itu digital fashion, dimana mungkin bagi teman-teman agak absurd ya. Ya sama ya, kayak banyak banget hal-hal absurd yang ternyata pada saat ini nggak absurd lagi. Contohnya belanja online. Mungkin tahun 2000-an Pak gila, ngapain sih belanja online? Emang gue percaya sama dia gitu. Emang produk yang bakal dikirim emang bagus dan lain semacamnya. Sekarang buktinya semua orang pakai belanja online kan. Jadi ini juga contohnya kayak digital fashion, ini baru banget di luar sana brand-brand jadi seperti Nike, Adidas, Prada itu pada baru masuk ke industri ini, ke digital fashion. Dan kita di Indonesia, Lovecraft ini pengennya menjadi pemain besar dengan cara membawa fashion brand dari Indonesia dan dijual ke mancanegara digitally, itu kerennya sih. Oke, oh ya sebelum saya tutup ya, jadi kalau teman-teman punya ide atau mungkin teman-teman udah pada bikin startups di industri kripto, udah punya ide atau mau bikin, feel free to reach out to me gitu. Kita bisa ngobrol bareng, kita bisa brainstorm bareng. Jadi di Paras itu kita support beberapa hal ya. Pertama, kita bisa bantu co-marketing. Yang kedua, kita bisa bantu brainstorm, jelas ya, karena kita udah lumayan experience di industri ini. Yang ketiga, kita bisa bantu dari sisi tech ya, karena kita juga udah lumayan lama bikin aplikasi di atas blockchain. Dan yang keempat, funding ya. Jadi Paras juga kita menyediakan funding untuk teman-teman yang mau bikin startups, mencoba funding, nanti bakal jadi inkubator produknya Paras gitu kan. Nanti kita kerjain bareng-bareng, dan harapannya di sana kita bisa bikin produk yang bagus yang bisa digunakan oleh orang-orang dimanapun gitu. Kurang lebih gitu sih tentang Paras, tentang gimana bikin startup di blockchain gitu. Jadi ya feel free ya untuk ask me anything mungkin ya saat ini gitu sih. Oke, baik. Bagus sekali ya, sebuah pemaparan yang singkat, padat, dan juga jelas banget dari Kak Riki. Bermanfaat banget ya ini ilmunya. Oke, ini bikin apa ya? Saya sendiri jadi penasaran banget nih. Apa sih bedanya jika kita itu seorang developer blockchain dengan seorang software engineer web pada umumnya, Kak? Gitu. Jadi sebenarnya yang paling beda antara blockchain developer sama developer biasa itu di bagian yang namanya smart contract. Jadi mungkin agak cerita sedikit lah gimana blockchain itu bekerja gitu. Enggak detail banget sih, tapi kayak jadi blockchain itu mirip semacam server ya, bisa dibilang. Blockchain itu bisa dibilang server sih. Jadi bagi teman-teman yang ngerti kan kayak blockchain itu kayak server, di mana servernya itu terbuka gitu. Jadi orang bisa ngejalanin aplikasi blockchain tersebut di servernya masing-masing atau di komputernya masing-masing, dan mereka kan terkoneksi satu sama lain nih. Hence the name blockchain ya. Jadi kayak akan misal gua mau ngejalanin blockchain A nih. Terus ada si A juga si X ngejalanin blockchain A, nanti aplikasi kita tuh kayak connect gitu, kayak blockchain itu connect satu sama lain. Dan itu kayak menjadi satu komputer gede gitu, satu server gede, bisa dibilang kayak parallel computing lah, mirip-mirip gitu. Satu server gede yang mana kita sebagai developer bisa mengupload atau mempublish kode di atas blockchain tersebut. Simpelnya gitu sih. Jadi kayak kalau kita mau deploy, kita upload kode kita ke blockchain tersebut gitu. Nah, kode ini kita sebut sebagai smart contract. Kalau kode di blockchain kita sebutnya smart contract. Kenapa smart contract? Karena ini semacam kontrak yang digunakan oleh users dan developer gitu, kayak semacam kontrak gitu. Pada saat gua menggunakan aplikasi lo gitu kan, aplikasi developer, kalau gua melakukan aksi A, gua memanggil fungsi A, gua akan dapat ini. Kan semacam kontrak gitu. Semacam kontrak. Kode itu adalah kontrak. Dan kenapa smart? Karena ya di atas teknologi, di atas kode ya. Jadi kayak bisa banyak banget logik-logik yang
otomatis bisa dijalanin sama para users. Intinya sih smart contract itu kayak aplikasi pada umumnya ya. Kayak misalnya nih, nge-transfer duit dari A ke B. Cuman bedanya smart contract ini apa ya bahasanya itu publik bisa diakses oleh semua orang. Jadi makanya kodenya harus aman dan bisa dipastikan bahwa nggak ada celah. Kalau ada celah bisa aja orang memanipulasi, bisa aja orang mengeksploit kode-kode yang bermasalah ini, dan bisa aja transfer of funds yang gede gitu kan. Jadi kurang lebih itu sih bedanya. Overall sama kayak front end mau pakai JavaScript, back end-nya mau pakai PHP dan lain semacam, terserah. Semuanya kayak web program pada umumnya, cuman bagian smart contract aja sih yang beda banget antar blockchain programmer dan juga web developer pada umumnya. Oke, terima kasih. Lalu kira-kira bisa nggak ya Kak? Ada orang dia itu belum pernah sama sekali belajar coding. Nah, tapi dia tuh pengen jadi seorang blockchain developer. Apakah ada apakah ada kesempatannya? Bisa nggak kira-kira? Bisa banget ya, bisa banget. Tapi sekali lagi tetap ya kayak sebenarnya seorang programmer itu umum ya, lebih tepatnya dia pasti bisa, mau dia web mau dia mobile, cuman ada spesialisasi aja ya. Gua jago web nih, tapi sebenarnya kalau dia mau belajar mobile itu bisa aja gitu kan. Jadi intinya adalah kalau langsung mau ke blockchain developer ya bisa banget gitu. Cuma yang jadi masalah adalah risk-nya ya, karena blockchain developer nih kalau saya samakan itu bisa 11-12 kayak sistem engineer ya, dimana ya namanya sistem kalau ada kesalahan sedikit aja itu bisa fatal gitu kan, karena lumayan fundamental gitu kan kode-kode yang dia pakai. Jadi kalau baru belajar banget bisa, cuman dipastiin bahwa belajarnya lumayan dalam ya, karena kayak saya bilang tadi security itu bukan hal yang tahu-tahu bisa gitu. Kayak itu tuh bahasanya itu kayak experience is the best teacher lah gitu kan. Kalau masalah security kayak ya kita bisa baca teori, tapi bisa-bisa aja nih orang-orang hacker itu benar-benar yang kayak celahnya tuh kayak benar-benar nggak ada di buku nih, kayak ya baru di sini ketemunya. Jadi making sure aja bahwa kalian benar-benar belajar dengan giat, apalagi di bagian security, logiknya nggak flaws, itu udah cukup sih. Jadi kayak semua orang bisa asalkan mau mau belajar lebih gitu. Oke, berarti intinya siapapun yang memang dia tuh punya kemauan, asal dia ingin belajar, pasti bisa gitu Kak ya? Oke, baik. Oke, kalau begitu, wah ternyata saya udah banyak nanya nih. Gimana kalau saatnya kita kasih kesempatan buat teman-teman peserta? Boleh banget yang mau bertanya, boleh banget ditaruh di kolom chat ya, atau mungkin mau langsung bertanya kepada Kak Riki, boleh banget silahkan. Oh ada dari Kak Yoze nih, ngangkat tangan ya. Oke, silakan Kak Yoze. Ada Kak Yovandra juga. Oke, Kak Yoze duluan, silahkan. Halo Mas Riki, makasih banyak sudah sharing info yang sangat berharga tadi. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama, kenapa NIR protokol ya? Maksudnya kan sekarang lagi ada Solana, juga Ethereum. Boleh diceritakan sedikit kelebihan dan kenapa memilih NIR protokol? Yang kedua, mungkin bisa tolong diceritakan proses dapat fundingnya seperti apa ya? Kayaknya menarik sekali itu di bagian funding. Sangat fantastis. Oke. Ya, makasih Mas Yozi atas pertanyaan yang pertama, kenapa NIR protokol ya? Kenapa NIR protokol? Jadi pada saat saya memilih blockchain, pada saat itu kan awalnya Paras itu kita bikinnya di atas Blockstack. Blockstack itu blockchainnya nggak scalable ya, kalau bisa dibilang, karena kayak masih bahasanya itu lumayan tua ya, arsitekturnya itu nggak bagus banget. Jadi kita harus cari blockchain yang emang scalable. Pada saat itu opsinya itu sekitar tahun 2020 awal ya, Maret 2020. Opsinya pada saat itu ada Solana, ada NIR. Kenapa layer 2 enggak gua pilih dan nggak jadi opsi? Karena gua nggak percaya. Gua orang yang nggak percaya sama layer 2, karena menurut gua layer 2 itu kayak apa ya? Kalau mau diilustrasikan tuh kayak kalau ada gelas pecah tuh Ethereum ya, layer satunya Ethereum, gelas pecah, itu ditambal.
ditambah pakai lakban lah gitu ya, sama layer 2-nya. Menurut gue itu nggak bakal scalable ya, nggak as scalable kalau blockchain-nya dibikin dari ground up kayak Near dan Solana yang benar layer 1 gitu kan. Jadi pada saat itu pilihannya Solana atau Near nih, terus cobain dua-duanya, ternyata lebih enak bikin aplikasi di atas Near, lebih gampang pada saat itu. Ya udah deh, dari sana kenal sama tim Near, apa namanya bahasanya itu kayak coba terus lah gitu kan, pakai pakai SDK-nya dari Near, dan kerasa bahwa wah enak nih develop di atas Near. Dan dari sana kita coba launch, kita pivot ke marketplace, kita launch lagi, dan pada saat itu kita ngerasa banget bahwa tim Near sangat support, dan dari sana kita ngerasa ya udahlah, kayak ya pas banget nih Near, bahasanya tuh masih baru banget, kita bisa jadi pemain gede di sini. Sebenarnya Solana juga masih baru pada saat itu, cuman kayak gara-gara develop experience-nya aja bagusan Near menurut gua, makanya gua pilih Near gitu. Terus kalau yang kedua fundingnya gimana? Jadi kayak pada saat itu kita ikut accelerator ya. Kita ikut accelerator di bulan Januari, Februari, Maret. Graduate-nya di bulan April, dan di bulan April akhir kita fundraise. Jadi sebenarnya investor kita itu rata-rata mentor atau enggak pembicara, atau bahasanya apa ya, speaker lah, pembicara di accelerator tersebut. Jadi pada accelerator kan kita dikasih dua mentor itu kebetulan juga jadi investor kita. Dari mentor itu dia kenal lagi investor siapa, kenal siapa lagi, maka jadi investor lagi gitu kan. Dan ada beberapa pembicara yang memang kita berinteraksi dong sama pembicara kan. Dan dari sana dia tertarik sama Paras, kita coba ngobrol. Jadi pada saat kita fundraise itu sangat cepat ya, kita cuma 2 minggu fundraise ya, karena hampir seluruh investor kita itu udah kenal sejak bulan Januari, Februari, Maret. Kita udah kayak ada bi-weekly meeting, kita udah ngobrol beberapa kali sama investor itu, kayak mereka tahu bahwa kita ada grow dari bulan Januari ke bulan Februari, ke bulan Maret, ke bulan April, dan dari sana mereka percaya langsung aja. Kayak pada saat kita bilang kita mau fundraise nih, angkanya segini, mereka langsung masuk. Jadi makanya kita cukup butuh waktu 2 minggu untuk finalize everything, termasuk lah ya kita langsung buru-buru kita bikin entitas gitu kan. Kita langsung siapin dokumen, kita cari lawyer untuk bikin agreement dan lain semacamnya, dan kita pakai dokumen yang namanya SAF, Simple Agreement for Future Tokens. Jadi intinya kita jualan tokens, tapi tokensnya belum ada. Sama aja kayak kalau teman-teman penggiat startup tahu ya, namanya SAFE ya, Simple Agreement for Future Equity, itu kurang lebih sama ya, yang kayak dilakukan Y Combinator, tapi kita bawa pakai tokens, pakai koin. Jadi intinya sih, inti perjanjian itu adalah si investors bakal ngasih duit dulu ke kita, dan pada saat Paras bakal launch coin, yang mana itu nggak tahu kapan, bisa jadi 4 bulan, bisa jadi 6 bulan, nanti investor bakal dapat alokasi sesuai yang ada di perjanjian tersebut. Jadi itu cara kita fundraise pertama, kita dapat 1,5 juta dolar. Fast forward di bulan September, kita launch coin kita pakai kita lakukan public sales, kita jualan di platform yang namanya Skyward Finance, dan di sana sebenarnya ya open for public ya, jadi kayak semua orang bisa beli koin kita secara publik, kayak siapa aja bisa beli. Itu sekitar 5 hari atau 1 minggu ya waktu penjualan kita, dan selesai dari itu kita dapat sekitar 3,5 juta dolar, dan itu sebenarnya lebih apa ya bahasanya, lebih ke how you can sell to your community gitu. Yang pertama itu namanya private sales, kita jual ke investors. Yang kedua itu fundraise kita via community ya, public sales, di mana kita harus engage sama community. Kita coba promosi Paras ke komunitas di negara ini, komunitas A, komunitas B, dan dari sana kita dapat masa yang akhirnya percaya bahwa kayak wah, Paras ini benar-benar produk yang bagus, dan gua mau menjadi token holders, menjadi coin holders. Jadi kayak ada dua fase fundraising. Yang pertama private sales, yang kedua public sales. Dan biasanya kalau Paras mau fundraise lagi, itu biasanya kita bakal melakukan yang namanya strategic rounds, strategic partnerships, di mana Paras bakal ngejual beberapa koin yang emang kita pegang ke investors tersebut. Jadi apa namanya ya, bahasanya tuh OTC deals, kayak misalnya kita mau partnership sama VCX gitu kan. VCX bakal ngebeli koin dari kita, dari Paras, dengan
dengan imbalan nggak hanya kalian sebagai investor ya, tapi kalian juga memberikan added value ya, added value kayak misalnya, oke, mereka punya masa yang gede, mereka punya marketing yang bagus dan lain semacamnya. Kurang lebih gitu sih, Mas sih. Semoga menjawab. Oke, baik. Penjelasannya apa ya? Jelas banget ya. Terima kasih Kak Riki. Ini selanjutnya ada Kak Yovandra Febrial. Dari tadi nih udah angkat tangan ya. Oke, silakan Kak Yovandra. Baik Kak, terima kasih. Selamat malam Kak Rifki juga host. Saya mau nanya tentang apa? Tentang teknologi blockchain-nya ini. Terlepas dari koin, terlepas dari marketplace atau NFT, ada gak sih produk-produk yang bisa ditonjolkan di blockchain ini selain hal-hal tersebut kayak koin segala macam? Ada nggak sih? Dan contohnya tuh kayak gimana gitu? Oke. Jadi sebenarnya banyak banget produk-produk blockchain yang udah menurut gua sih sangat-sangat bagus ya. Contohnya yang paling simple itu borrow and lending. Jadi teman-teman tahu nggak sih bahwa teman-teman tuh bisa minjem duit di blockchain itu? Kayak apa ya bahasanya itu, kayak nggak peer to peer ya, tapi lebih ke ya mirip peer to peer lah, mirip peer to peer lending tapi di atas blockchain. Dan itu sangat mudah dan instan ya, karena ini nggak peer to peer literal ya, karena ini by system. Jadi kayak ada sebuah sistem yang mana itu bahasanya kan mengelola borrower sama lender. Jadi kalau teman-teman biasa biasa kalau teman-teman tahu lah ya, bukan biasa, teman-teman tahu bahwa kalau kita mau minjem duit nih di bank misalnya, kita perlu ada namanya kolateral gitu. Kolateral atau bahasa itu agunan ya kalau bahasa Indonesia ya. Dimana kayak misalnya, oke, kita mau pinjam 100 juta nih, terus dari bank apa nih yang gua bisa jaminan nih, jaminan kok agunan ini, jaminan dari kalian apa nih? Jaminan gua tanah nih, ini tanah gua, ini sertifikatnya nih, ambil aja. Ntar gua pinjam 100 juta dalam waktu 1 tahun, kalau gua nggak balikin 100 berapa, kayak 110 misalnya, kalian bisa ambil tanah gua. Kurang lebih gitu kan. Nah, di kripto juga gitu. Di kripto ada, tapi jaminan kalian adalah koin kripto kalian. Jadi misalnya nih, oke, gua ada 100 juta worth of Ethereum gitu ya. Ethereum itu sebuah koin. Oke, gua store, terus gua bilang, oke, gua store Ethereum gua 100 juta rupiah. Tapi gua mau pinjam nih, gua mau pinjam 50 juta rupiah dalam bentuk dolar. Bisa gitu. Itu udah bisa. Dan itu benar-benar instan. Jadi pada saat kalian deposit, kalian ambil langsung. Kalian langsung dapat 50 juta dolar, 50 juta rupiah pinjaman dalam bentuk dolar. Dan itu instan. Dan itu banyak banget ya aplikasi-aplikasinya. Mungkin kalau kalian bisa lihat namanya AAVE, itu kayak gitu. Ada namanya Compound Finance, itu juga kurang lebih kayak gitu. Dan interestnya nggak gede ya. Interestnya paling sekitar 3%, 5%. Mentok-mentok di 7% deh. Kalau emang market lagi buruk ya. Jadi itu salah satu aplikasi yang menurut gue sangat membantu ya. Jadi kayak bagi teman-teman yang mungkin kesulitan mau minjem duit ya bahasanya, mau minjem duit gitu kan. Ya, kripto menawarkan sebuah solusi ya, di mana kalian bisa minjem duit tanpa perlu KYC, tanpa perlu validasi, digitally, secara online, dan secara instan. Itu menurut gue satu aplikasi yang use case yang sangat bagus untuk blockchain ya, decentralized finance. Jadi kalian mau di Indonesia, kalian mau di US, kalian mau di Jepang, kalian bisa pakai aplikasi tersebut. Contoh lagi ya, contoh aplikasi keren lagi itu menurut gua NFT. NFT ini menurut gua aplikasinya banyak banget ya. Termasuklah games gitu lah, kayak bikin games. Kalau kalian main games nih contohnya, kalian main games, mungkin ada teman-teman di sini pada main Mobile Legends atau main beberapa PUBG misalnya gitu, yang di mobile gitu kan. Kalau teman-teman beli item, teman-teman nggak bisa jual itemnya kan, teman-teman harus jual akun. Padahal teman-teman udah beli itemnya gitu. Kayak lucu banget ya sih, kayak contoh aja, misalnya kalian bayangkan di dunia nyata nih, kalian udah beli action figure A, terus kalian nggak dibolehin ngejual action figure A ke teman kalian. Itu absurd banget gak sih? Makanya dengan adanya teknologi NFT ini, itu memungkinkan kayak sangat terbuka, karena sangat terbuka aplikasi-aplikasi di dunia blockchain ini. Jadi kayak kalian bisa beli NFT di game A, terus ya udah kalian bisa jual di marketplace
secara publik kayak ya udah ya nggak ada yang peduli. Oh, kalian udah beli itemnya dari game, kalian mau jual, kalian mau apa-apain, kalian mau delete itu terserah kalian ya. Jadi itu sih salah satu use case kenapa NFT itu sangat apa ya? Kalau saya sih sangat bullish. Kalau gue sih sangat bullish sama NFT kayak salah satunya industri game saat ini tuh bener-bener apa namanya kayak memerah ya, memerah para gamers ya. Kayak duit itu bener-bener banyak banget diambil dan itu semuanya dinikmati oleh developersnya gitu. Enggak yang kayak apa ya? Enggak bikin ekonomi sendiri gitu di games. Jadi NFT itu menurut gua di industri game bakal booming banget. Mungkin saat ini aja belum ada use case keren ya, belum ada use case yang kayak game-game yang emang benar-benar seru gitu kan. Tapi soon ya bakal banyak banget game-game seru dan benar-benar ekonominya tuh driven by the users, bukan sama developersnya gitu. Mungkin itu ya dua contoh aplikasi yang menurut gua keren-keren dan seru-seru bisa diimplementasi di atas blockchain, di atas teknologi kripto yang nggak cuman bikin koin terus koinnya gunanya apa gitu. Rata-rata emang kok emang banyak koin gitu, tapi beberapa nggak ada use case-nya gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa masih banyak gitu, masih banyak koin-koin yang emang ada use case, emang ada kegunaan. Oke, koin A ini bisa dipakai untuk main game. Oke, koin B ini bisa dipakai untuk apa namanya, untuk menjadi kolateral dan lain semacamnya. Kurang lebih gitu sih. Baik Kak Rifki, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya kita berpindah ya. Kita berpindah ke kolom chat. Ini tampaknya udah banyak ya yang bertanya di kolom chat. Ini aku yang milih atau Kak Riki nih? Ada beberapa nih. Atau kita ambil aja urutan paling atas nih, gimana? Ya boleh. Ini boleh sebentar saya bukan. Dia ambil dari atas kayaknya agak simpel ya pertanyaan maksudnya kayak Iya. nggak detail, nggak perlu jawaban detail. Jadi yang pertama itu dari Mas Lutfi ya. Mas Lutfi buat startup biasanya pakai public network atau private network. Startup harusnya public network karena private network itu dipakai oleh enterprise. Jadi kalau kenapa private network, kenapa private blockchain? Karena enterprise itu ada data-data sensitif. Jadi kayak mereka nggak mau dong kayak ini bocor ke perusahaan kompetitor gitu. Tapi biasanya private blockchain ini emang bahasanya apa ya? Private blockchain ini digunakan oleh sebuah konsorsium sebuah kerjasama ya. Kayak misalnya company A, company B, company C, mereka mau sharing data yang emang penting banget dan ini bahasanya tuh emang perlu blockchain gitu. Jadi mereka pakai private network, private blockchain itu. Tapi startups kebanyakan pakai public network. Terus yang kedua dari Mas Riza, kalau Kak mau tanya ada gak ya penggunaan blockchain yang di education sekarang mungkin tren luar negeri juga yang ada sekarang. Blockchain di edukasi itu masih sedikit banget, tapi mungkin saya bisa share. Coba gua stop sharing dulu bentar. Coba gua cari ada startup di luar sana itu kalau sana namanya Let Me Speak ya. Enggak benar-benar pakai blockchain ya, tapi menggunakan blockchain. Mungkin gua bisa share gak sih di chat ya, gua share aja di chat ya. Ini bagi teman-teman yang mau dapat referensi ya, sebuah aplikasi edukasi yang berjalan di atas blockchain. Jadi kayak Let Me Speak itu dia kayak apa ya? Aplikasi untuk belajar bahasa Inggris. Cuman dibumbui dengan NFT biar lebih fun, dibumbuin dengan dengan rewards biar lebih fun, biar orang lebih senang gitu, insentif dan lain semacamnya. Jadi itu mungkin teman-teman bisa kepoin ya. Let Me Speak itu gue suka banget, dia bener-bener bahasa gitu ya. Menurut gue yang pertama bener-bener menggunakan blockchain untuk startup edukasi gitu sih. Dari Mas Faris requirement minimum di sisi infrastruktur IT mungkin bisa sharing diagram infrastruktur. Ini lumayan teknikal, tapi gue jawab dengan agak singkat kali ya. Jadi sebenarnya bikin aplikasi blockchain tuh sama aja kayak bikin aplikasi pada umumnya ya. Kayak how to scale it ya tergantung users kalian ada berapa, ada 100.000 users ya scale aja kayak biasa. Cuman yang membedakan tuh emang di bagian yang namanya smart contract. Di mana smart contract ini menyimpan data-data penting, kayak misalnya data transaksi, apalagi data-data berhubungan sama blockchain ya, data transaksi blockchain, data transfer dan lain semacamnya, semuanya disimpan di smart contract tersebut kan.
dan itu nggak disimpan di database kita. Nah, jadi harus ada yang namanya indexer ya. Jadi kalau ini mungkin agak teknis ya. Jadi kayak bagi teman-teman yang mau bikin aplikasi di atas blockchain itu biasanya harus bikin yang namanya indexer, di mana dia itu mengindeks data-data yang ada di blockchain dan disimpan di database lokal kita untuk diproses dan ditampilkan ke users. Gitu sih. Jadi untuk diagram infrastruktur ya sama aja, kayak tergantung aplikasi kalian gimana. Cuman yang membedakan tadi ya, ada namanya smart contract dan juga ada namanya indexer, yang mana itu data-data dari smart contract, data-data dari blockchain yang penting itu disimpan di database kita via indexernya. Nah, begitu. Dari Mbak Andi Nur atau Mas Andi Nur ini ya, apa yang dalam para marketing lain? Ini kayak saya bilang ya, kayak yang pertama kita blockchain-nya beda, itu simple banget ya, kayak pertanyaan simple banget, tapi jelas yang membedakan parah itu kita punya niche yang berbeda banget. Kita fokusnya ke pop culture, kita fokusnya ke gaming. Jadi kayak contohnya kita punya komik. Terus kalau dilihat Paras itu banyak banget bahasanya apa ya? Karya-karya yang kayak pop culture banget gitu. Jadi kayak 2D animasi, kayak anime gitu, terus kayak kartun dan lain semacamnya. Kita banyak banget art kayak gitu karena mungkin emang orang tahu oke, kalau dia mau bikin art kayak gini, pasarnya di Paras nih. Gitu. Dan mungkin yang terakhir dari Gabriel Amitola. Bagaimana menyiapkan investor atas NFT Paras saat itu, kenapa harus bikin token? Kenapa harus bikin token? Karena menurut gue ya, startup kripto itu sahamnya tuh harus di token. Menurut gue, karena menurut gue percaya banget bahwa kalau kalian bikin startup kripto, kalian harus bikin token, dan tokennya itu merepresentasikan saham, kepemilikan terhadap project tersebut ya. Contohnya, misal kalau kalian mau sebar dividen, kalian bisa loh menyebar dividen via token. Jadi kayak siapapun yang bikin token kalian kasih dividen 11-12 sama yang dilakukan oleh perusahaan dengan sahamnya gitu. Jadi menurut gue kenapa harus token? Karena gue yakin seluruh startup crypto harus punya token sendiri. Gue percaya itu. Tapi ya ada beberapa case yang emang enggak, dan menurut gue fine aja. Tapi gue lebih suka kalau startup crypto bikin token dan dia emang benar-benar enggak cuman memperkaya investornya, tapi memperkaya community-nya juga gitu. Karena community-nya juga bisa beli dong sahamnya gitu kan. Enggak cuma investor, enggak cuma orang-orang tertentu yang bisa beli sahamnya. Kalau emang community-nya percaya bahwa project-nya itu bisa laku gitu, bisa gede bisa bukan laku ya Mas, bisa gede, bisa menghasilkan revenue yang sustainable ke depannya, dan akhirnya dapat dividen dong. Cara meyakinkan gua rasa cara meyakinkan yang pertama itu jelas ya, harus punya kita harus punya visi yang jelas, kayak misalnya aku bahasnya kayak we believe in bla 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 bla, kayak dan sebagai founder tuh kita harus bisa meyakinkan investor bahwa visi gue ini bisa gue capai loh, mimpi-mimpi ini bisa gue capai loh, dan selain dari itu sih menurut gue kita harus punya relasi yang bagus sama investor. Itu yang paling penting itu. Jadi kayak sebelum kalian mau cari investor untuk dapat duitnya, kalian cari investor sebagai teman dulu deh, sebagai advisor, sebagai mentor. Kalian bilang aja misalnya ketemu di ini, wah dia investor nih, dari visi apa nih, dari visi begini misalnya, kontak aja bilang gue mau punya produk, gue mau minta saran dari lo, gue mau feedback dari lo, karena lo merupakan industri expert gitu kan. Dan visi itu senang banget, investor itu senang banget ngasih saran, senang banget mereka dimintain pendapat, dan itu menjadi salah satu cara untuk kalian bisa deket sama dia. Jadi kalian rutinin aja, misalnya setiap 2 minggu sekali, atau setiap 1 bulan sekali, kalian ajak ngobrol. Sekarang kita update ini loh, menurut lu gimana? Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Dan dari sana kalian bakal build up the relation, dan dari sana mereka akan merasa deket. Ya contohnya aja deh, kalian mau nggak sih invest ke teman kalian yang emang bahasanya mau bekerja gitu kan, mau work hard gitu kan, mau dong kasih kalian. Itu sama aja case-nya kayak kita sama investor. Jadi kayak kalau kita udah punya rasa pertemanan lah sama investors, dan investor tuh tahu banget kita tuh progres dari bulan ini ke bulan selanjutnya itu gimana, pasti nggak perlu susah gitu untuk meyakinkan mereka, karena mereka udah yakin bahwa ini orang pasti deliver something.
Oke, kayaknya udah ya, Mbak ya, udah cukup semuanya udah kejawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Riki. Ya ampun, ini teman-teman antusias banget ya, ini banyak banget pertanyaannya. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan lagi atau mungkin ada mau share pengalamannya dalam dunia boleh Bitcoin misalnya atau NFT atau blockchain seperti itu, boleh banget nih kita cerita-cerita, kita sharing-sharing di sini. Oke. Oke, sepertinya belum. Sebentar. Oke, teman-teman, berarti ini saatnya untuk kita foto bersama. Sebentar. Oke, tapi sebelum itu, saya akan share link absensi. Di mana link absensi ini, teman-teman jangan sampai lupa untuk mengisinya. Karena apa? Karena link absensi dari link absensi inilah data-data teman-teman seperti nama itu akan dicatat guna pencatatan sertifikat. Jadi kalau teman-teman tidak mengisi link absensi berikut, maka nantinya nantinya sertifikat akan tidak diberikan kepada teman-teman karena memang linknya hanya dibagikan di kolom chat ini begitu. Oke, baik. Oh iya, terima kasih juga ya kepada Kak Riki atas penyampaiannya tadi ya dari awal pertengahan hingga akhir ya. Terima kasih banyak. Penjelasannya sudah sangat lengkap sekali ya. Semoga di lain waktu kita bisa bekerja sama lagi. Apalagi ini udah Kak Riki udah mau meluangkan waktu ya untuk sharing bersama teman-teman di Nauli Data Mini Course kali ini. Iya ya, thank you juga ya. Thank you juga untuk Nauli Data udah terlibat dan ya jangan kap-kap ya. Kalau mau ada sesi lagi boleh banget, kita bakal sharing-sharing lagi gitu di Nauli Data. Oke, baik. Teman-teman, itu baru saja saya share link daftar hadir. Silakan diisi ya. Silakan diisi. Nanti pada jam 8.30 itu link daftar hadir akan saya tutup. Baik. Oke, selanjutnya kita foto bersama ya. Oke, ayo teman-teman silakan diaktifkan kameranya, kita foto bersama. Saya hitung 1 sampai 3. Page yang pertama ya, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya page kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua.
atas antusiasmenya yang begitu besar. Terima kasih karena telah bergabung di Nauli Data Mini Course pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap tetap stay tune di grup kita kita, karena nantinya informasi mengenai sertifikat, lalu juga materi dan juga link record itu nanti akan disampaikan hanya di grup saja. Dan saya ingatkan kembali lagi untuk presensi ya, daftar hadir itu sudah dibagikan di kolom chat Zoom. Jangan lupa untuk diisi karena hanya akan dibagikan di kolom chat Zoom ini saja. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman semua. Saya ucapkan sampai jumpa di event-event Nauli Data yang lain. Terima kasih.